Jumpa lagi bersama saya dalam obrolan pencerahan. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan tolong video ini di-share. Kita tahu bahwa umat Kristen itu tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, ya. Meski karena itu orang Kristen dilabeli sebagai kafir, ya. Nah, namun namun umat Islam harusnya bisa menghormati sikap umat Kristen yang tidak menerima nabinya itu sebagai seorang nabi. Nah, kali ini kita akan membahas alasan umat Kristen tak mengakui Muhammad sebagai nabi. Semoga video ini bisa menjadi jembatan saling memahami antara Kristen dan Islam, ya. Nah, sebagaimana diketahui, ya, penolakan atas Muhammad sebagai nabi itu bukan baru sekarang. Itu sudah terjadi sejak zaman Muhammad sendiri, ya. Sejak kemunculan pertamanya, Muhammad sudah ditolak oleh orang-orang Kristen pada zaman dulu, ya. Meski mereka mengklaim pendeta Bahara, ya apa pamannya si Khadijah yang memberkati perkawinan Muhammad adalah seorang Kristen, toh dia juga tidak masuk menjadi seorang Islam, ya. Nah, sekarang kita akan menggali kenapa orang Kristen zaman Muhammad ya menolak Muhammad sebagai nabi, ya. Ah, Dasar pertama itu adalah warta yang disampaikan oleh Muhammad itu bertentangan dengan isi kitab suci, ya, yang sudah ada jauh sebelum buyutnya Muhammad itu lahir, ya. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Misalnya saja dikatakan Adam dan Hawa, setan itu ada di surga. Ini sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan kitab suci, ya. Urutan nabi yang disampaikan oleh Muhammad dalam Al-Qur'an itu kacau balau, ya, tidak sesuai urutannya, ya. Atau ada juga disebut Maria itu putri Imran atau klaim Ka'bah itu makam Ibrahim. Semuanya ini bertentangan dengan isi kitab suci dan masih banyak warta lainnya yang tidak sesuai dengan tradisi kitab suci orang Kristen, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, selain wartanya, dilihat juga klaim-klaim yang disampaikan Muhammad itu terkadang sesat, ya. Misalnya saja ah, klaim bahwa kenabiannya itu ada dalam Injil. Ini sangat tidak masuk akal, ya. Itu sesat. Atau ketika dia menyampaikan wahyu-wahyu Allah, orang Kristen zaman dulu kan bukannya orang bodoh, tidak seperti pengikut Muhammad yang buta huruf. Mereka paham. Pemakaian kata ganti untuk Allah itu kacau balau. Ya, kadang pakai kami, kadang pakai dia, kadang pakai aku, kadang pakai engkau. Ini kacau balau, ya, sesat. Belum lagi soal klaimnya bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Ya ini kan kacau. Jelas orang Kristen dulu, ya ini bukan nabi ini. Ini hanya orang yang ngawur gitu, ya. Itu dasarnya soal wartanya dan juga klaimnya. Dan terkait dengan warta dan klaim inilah orang Kristen zaman dulu menyebut Muhammad itu gila, ya. Nah, klaim bahwa orang Kristen dulu bahwa Muhammad itu gila, itu dapat kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ada banyak dan itu merupakan wahyu Allah, ya. Allah yang mengucapkan itu. Jadi Muhammad itu gila. Itu.
Karena itu tadi, warta isi tidak sesuai dengan isi kitab suci, klaimnya sesat, ya. Selain menyatakan Muhammad itu gila, orang Kristen dulu juga menilai bahwa Al-Qur'an itu merupakan rekayasa atau kebohongan Muhammad. Ini juga banyak terungkap dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Jadi ini dasarnya mengapa orang Kristen zaman Muhammad sudah menolak Muhammad sebagai nabi, ya. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, sikap orang Kristen masa kini, ya. Ya, jadi saudara-saudarinya zaman dulu saja sudah menolak, masa yang sekarang ini menerima? Ya kan tak mungkin. Mereka juga menolak, tetapi tidak lagi menggunakan, tidak hanya sekedar menggunakan pendasaran orang Kristen zaman dulu, tetapi orang Kristen zaman kini menggunakan pendasaran yang baru, yaitu standar kenabian. Ya, setidaknya ada dua standar, yaitu warta atau ajaran dan juga peri hidup, di mana semuanya itu karena orang Kristen, ya, orang Kristen itu kan pokok imannya itu ada pada Yesus Kristus, sehingga seorang dikatakan nabi, dia warta ajaran peri hidupnya itu harus merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, ketika standar kenabian ini dikenakan pada Muhammad, yang nampak adalah Muhammad itu bukan nabi. Itu, ya. Jadi tentang warta ajaran perihidup ini misalnya Muhammad berpoligami, mengakui perceraian, ya, mengajarkan balas dendam, membunuh orang murtad, ya. Jelas ini kan semua bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu. Ah, Tidak hanya sekedar membunuh orang murtad, tetapi membunuh orang kafir juga, memusuhi orang kafir. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus dan ini tidak sesuai dengan standar kenabian. Selain itu juga ajarannya tuh mandi 7 kali sehari atau anti gambar, foto ataupun patung. Ah, ini tidak sesuai dengan standar kenabian. Belum lagi soal pedofil, ya, pedofil dan menikahi anak usia 6 tahun. Gila, masa seorang nabi begitu sih? Kejam dan biadab, ya, peri hidupnya. Nah, terkait kejam dan biadab ini, kita ingat akan kata-kata Manuel kedua Paleologos, ya, Kaisar Bizantium, kepada seorang ilmuwan Persia, ya. Manuel dia katakan, tunjukkan padaku apa yang baru yang diajarkan Muhammad, dan yang kau temukan hanyalah kejahatan dan kebiadaban. Seperti misalnya perintahnya untuk menyebarkan agamanya dengan pedang. Nah, inilah. Jadi kejam dan biadab itu terangkum dalam kata-kata Manuel kedua Paleologos. Nah, dari uraian di atas, ya, kita akhirnya dapat mengambil kesimpulan, ya, alasan orang Kristen menolak kenabian Muhammad, ya. Setidak-tidaknya ada 3 poin penting. Yang pertama, wahyu yang diwartakan oleh Muhammad itu bertentangan dengan tradisi kekristenan, ya. Itu ada banyak. Itu. Yang berikut, ajaran dan perihidup Muhammad itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu tidak sesuai. Misalnya bercerai, ya, poligami, mengajarkan kebencian, itu. Yang ketiga, perihidupnya itu tidak sesuai, ya, untuk ukuran seorang nabi. Jadi 3 poin inilah, ya, yang menyebabkan orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi. Semoga, ya, semoga umat Islam dapat memahami, ya, dapat memahami sikap umat Kristen ini. Demikianlah pembahasan kita.
Semoga mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.